bahkan terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang ngobrol dengan tamunya, sedang asik ngobrol begitu, datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini memandang dengan tajam kepada tamu yang pertama. Mungkin kurang etis begitu ya. Tamu yang datang belakangan bertamu ke tempat orang lain, kemudian memandang dengan tajam penuh rasa heran kepada tamu yang pertama tanpa berkata-kata. Itu suasananya pasti tidak enak gitu ya. Bapak dan Ibu sedang datang ke rumah saya, tiba-tiba datang tamu yang kedua itu melihat kepada Bapak dan Ibu tidak bicara apa-apa, melongker ya. Sedemikian tidak nyamannya sehingga tamu yang pertama ini meminta kepada Nabi Sulaiman agar dijauhkan dulu lah. Gak enakan ini suasananya. Terbangkan aku ke India, kata orang yang pertama ya. Mungkin orang India juga dia, akan minta terbangnya juga ke India, bukan ke Pasir Jaya gitu. Maka oleh Nabi Sulaiman diterbangkan ke India melalui bantuan angin. Dan dengan heran campur kesal, sang Nabi bertanya kepada tamu yang kedua, siapa Anda mengganggu tamu saya yang tadi? Sebentar, kata tamu yang kedua. Orang tadi kemana? Kata Nabi Sulaiman, supaya tidak terganggu oleh kamu diterbangkan ke India. Kata tamu yang kedua, alhamdulillah. Kenapa? Saya ini malaikat maut. Tugasnya mencabut nyawa orang tadi di India. Tadi ada di sini, jadi saya bingung, tidak sesuai dengan perintah. Maka sekarang saya mau pergi ke India. Ngapain mencabut nyawa orang itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kemana saja kami bersembunyi tidak akan bisa. Tapi kalau belum waktunya juga ya nggak bisa. Seorang anak akan melanjutkan studi jauh ke luar negeri, ibunya tidak ridho. Sang anak beristirahat dulu, nanti sekian waktu kemudian tolong bangunkan saya, akan pergi ke bandara. Ibunya berdoa, sok sing tibrak lah, tong lebih kagugah gitu. Dan sebetulnya ibunya tidak ridho. Jadi maka sang anak itu tidur dengan pesan tolong dibangunkan sekian jam sekian. Tapi sang ibu tidak membangunkan. Ibunya gembira anaknya nggak bangun-bangun, berarti sang anak akan ketinggalan pesawat dan mungkin tidak jadi pergi. Ibunya mendengarkan berita di radio, ternyata ada pesawat yang jatuh. Kata si ibu, alhamdulillah itulah pesawat yang harusnya dinaiki oleh anak saya. Tapi anaknya kok nggak bangun-bangun ya? Ibunya membangunkan ke kamar, ternyata anaknya terus ngantuk di tempat tidur. Kalau sudah waktunya tidak bisa ditolak. Tapi kalau belum waktunya ya juga belum bisa apa-apa. Kalau belum waktunya juga nggak bisa. Ada pesawat Sukhoi yang sedang uji coba terbang waktu itu Pak, berapa tahun yang lalu. Ya, pesawat Sukhoi mau Joy Flight, ya, uji coba terbang, maka orang-orang terpilih diundang. Salah satunya ketua ketiga tuh ya Pak Soeharto Mono Arfa. Tapi beliau sudah di pesawat turun lagi, nggak jadi ikut gitu. Kemudian ada serombongan direksi PPDI terjebak macet di Jakarta, sehingga tidak mungkin ditunggu. Akhirnya beberapa direksi PPDI tidak jadi ikut, penumpang ya sehingga Pak Soeharto juga turun lagi. Pesawat itu kemudian terbang dan menabrak bukit daerah Sukabumi, semua penumpangnya meninggal.
Jadi kalau belum waktunya mah nggak bisa. Saya pernah dalam satu kesempatan mau berangkat ke Palembang, harus berangkat dari Bandung, waktu itu sudah ada tol. Kebagian saya travel saya pukul 1 dini hari. Berangkat dari Cengkareng pukul 1, tapi yang jemput setengah 12 sudah datang. Tapi kan mobil itu keliling-keliling dulu. Sampailah di travel itu pukul 12.30. Ternyata ada yang berangkat 12.30 mobil itu. Dan saya lihat kosong. Ini ke Jakarta juga, ke bandara? Iya, kata supirnya. Tapi supirnya terketus. Iya, katanya. Oh, kalau gitu saya bisa ikut yang ini, kan kosong. Gak usah, kata supirnya. Kan Bapak jam berapa? Jam 1, sebentar lagi itu mobilnya sudah ada. Tunggu aja. Ini galak-galak sebenarnya. Kenal juga enggak gitu ya. Oh, saya tahu diri, saya jatahnya pukul 1. Ya sudah, saya terima. Nah, kemudian berangkatlah mobil yang pukul 00.30 dan setengah jam kemudian kami berangkat. Di tengah perjalanan di jalan tol itu kami menyaksikan ada mobil travel yang menabrak truk yang sedang berhenti. Supirnya, penumpang di depan dan penumpang di tengah ngantur. Itulah mobil yang tadi nolak saya untuk ikut. Dan yang kosong itu adalah yang di tengah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak perlu takut kepada mati, tapi juga harus sadar betul kalau sudah tiba waktunya tidak bisa diapa-apakan. Ada saya mah baru pulang dari lab semuanya baik-baik aja, nggak ada urusan dengan malaikat. Meskipun Bapak Ibu hasilnya bagus semua, COVID juga negatif, non reaktif di swab negatif. Tak mau itu terdapat COVID. Jadi kalau sudah tiba waktunya, maut itu tidak bisa ditolak. Dipaksa-paksa pengen, gak jadi. Ada orang sudah bunuh diri 3 kali, menabrakkan diri, kalau kan naik motor, boleh. Sempat ketabrak, tercampak di selokan, ada yang nolong. Bunuh diri pakai racun serangga, ada yang nolong juga. Jadi nggak mati-mati. Karena malu sudah 3 kali bunuh diri tidak jadi-jadi, akhirnya pulang kampung ke daerah Cikalong Wetan, dari daerah Tangerang pulang kampung ke Cikalong dalam keadaan sakit, dibawa oleh keluarganya. Masuk ke kampungnya kira-kira sore, beristirahat, maghrib dibangunkan, terus malam. Jadi kematian itu misteri bagi kita, tidak tahu. Ujian-ujian menjelang mati kadang-kadang juga harus diwaspadai, terutama ketika yang sakit berkepanjangan. Saya ingat almarhumah ibu saya, sirosis hepatitis. Kalau sudah kambuh kan sakitnya luar biasa. Ibu dirawat dari akhir Februari. Waktu itu saya ingat saya lapor pada ibu bahwa istri saya sedang hamil. Akhir Februari, terus akhirnya dibawa ke Bandung. Sampai dalam perjalanan perawatan itu, ketika dokter sudah mengatakan dokter sudah tidak sanggup bawa lagi saja. Fungsi hatinya tinggal berapa persen, sudah mengeras. Upaya medis sangat tidak memungkinkan. Bawa pulang saja, rawat di rumah. Pada saat itu kan ingin kita orang tua sembuh, dicari aja pengobatan itu. Sampai satu ketika ada dongeng bahwa di satu tempat ada ahli pengobatan. Ibu diajak, sebetulnya kata ibu, gak usah lah, ibu mau guys capek. Ya tapi ibu harus ikhtiar. Dibawalah ibu naik mobil. Sampai di tempat itu ibu kemudian
sadar betul dan bertanya, tanyakan dulu kumaha cara kubaranana. Akhirnya saya bertanya bagaimana pengobatannya. Ditempelkeun batu, nah ku batu eta teh penyakitna diangkat. Saya bilang ke ibu, nanti aya batu ditempelkeun, nanti penyakit ini. Kata ibu saya mah ingin sembuhnya ibu mah sama Allah bukan sama batu. Balik we bun. Menjaga akidah di akhir hayat itu Pak. Jangan sampai terpeleset. Ya ujian-ujian menjelang mati itu kadang-kadang begitu. Ketika sudah di rumah dalam kondisi berat, banyaklah berkunjung sangat saudara kerabat. Tiba-tiba ada kerabat yang datang dan berkata, "Oh, Bud, bejakan ka Bapak. Ibu ini gak akan mati. Kenapa? Karena ada yang menghalangan." Apa yang menghalangannya? Kang, pokoknya kudu dilakukan sesuatu. Ayo pacaran supaya ibu teh bisa enggak maut. Mungkin ada orang melakukan satu upacara supaya orang tua cepat mati. Dina bapak tahu ya terus nampi gitu, ilmu mungkin belum nyampe. Akhirnya saya bilang kepada bapak, "Pak, itu sahur bapak itu ibu teh moal maut kelihatan aya nu ngahalangan." Ayah saya balik bertanya, "Cek budi kumaha?" Ayah sahur abdi mah Pak, nu namina maut mah muntos waktos nama maut biasa ngahalang. Yang menghalangi malaikat Israel siapa? Wah, ayah. Yang kedua, melakukan ritual upacara supaya orang tua cepat mati, asal teu etis. Keun we ibu teu damang tapi dirawat ngariweuhkeun ya pantes we. Kolot ngariweuhkeun budak da budak ge ngariweuhkeun kolot. Jadi cok gede kumaha kata saur abdi mah Pak. Ngadoa hoyong damang we teh. Pami oge ku Allah dipundhut dina waktosna teh mudah-mudahan la ilaha illallah. Nya Bapak ge sarua kitu. Bejakeun we hapunten atur nuhun karena perhatosanana tapi usulnya tidak diterima. Jadi ada ujian-ujian sebelum kematian. Mungkin yang sifatnya seperti tadi ujian-ujian akidah. Dan di antara kematian yang saya saksikan adalah kematian ibu saya tanggal 15 Ramadan, tepatnya bertepatan dengan 21 April tahun 89 pukul 1:15 dini hari. 1:15 dini hari, ibu narik nafas yang terakhir itu saya melihat istilah mengembuskan nafas yang terakhir. Matanya menutup, saya pegang kok jadi diem. Kakak saya perawat, saya panggil, "Teh, jadi kumaha ibu?" "Oh, terus ayat." Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal kematian, sabda Nabi SAW, sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati sebab bencana yang menimpanya. Kalaupun terpaksa menginginkan, ucapkanlah, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan matikan aku jika mati lebih baik bagiku." Hadis sahih. Jadi ini ajaran bagaimana kalau dalam keadaan yang berat gimana. Ini teh ringan diucapkan kalau sedang melibatkan orang lain, tapi kalau melibatkan kita dan keluarga sungguh tidak ringan. Tiga tahun yang lalu saya akan berangkat umroh. 2 hari mau berangkat umroh, adik ipar saya sakit, sesak nafasnya. Kami bawa ke rumah sakit dan ternyata kondisinya memburuk. Kata dokter dan perawat ini harus langsung dirawat di ICU. Ya sudah, dirawat aja langsung masuk, tapi nunggu ICU-nya penuh katanya. ICU-nya penuh, jadi Bapak tunggu, ini nanti akan dirawat di ruang perawatan sementara, nanti baru masuk ke ICU.
Akhirnya besoknya bisa masuk ke ruang ICU. Saya pergi umroh itu meninggalkan adik ipar yang baru saja masuk ke ruang ICU. Setiap hari berapa kali bertanya gimana kondisinya. Sampai kemudian dokter menanyakan ini ternyata kondisinya memburuk, jantungnya bengkak, ginjal juga bermasalah, organ-organ dalamnya sudah kondisinya memburuk. Alternatifnya dipasang ventilator yang tetap itu. Tapi kata dokter sebetulnya ini hanya membantu sementara. Berunding keluarga dan ada kakak yang perawat, kata kakak saya, ginjalnya bagaimana? Sudah harus cuci darah. Jantungnya bagaimana? Membengkak. Ventilator jadi untuk apa? Ya ini ikhtiar maksimal. Kalau tidak bagaimana? Terserah keluarga. Akhirnya dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan yang satu ruangan satu orang. Ya usahanya hanya berdoa. Selesai subuh dari Masjid Nabawi, saya ke hotel, istri saya nelfon, ya memburuk katanya. Berdoa itulah. Maka saya kembali lagi menuju ke Raudhah, di Raudhah nangis, membaca doa ini tidak ringan. Ya Allah, seandainya sembuh bagi adik saya, maka sembuhkanlah. Tapi seandainya kematian adalah lebih baik baginya, berikanlah air hidup yang khusus. Itu teh lancar dibacakan kalau ngedoakeun batur. Dalam beberapa kesempatan saya sering diundang ke ICU. Yang terakhir itu pasiennya sudah sebulan lebih di ICU. Malam Ramadan kelewat lebaran gitu. Kata keluarnya, Pak Budi ini teh harus bagaimana? Di ruang ICU itu diputar murotal. Kata teman saya Dr. Suroilardo, katanya sekarang di ruang-ruang ICU perawatan COVID itu juga sekarang murotal terdengar di mana-mana. Orang menyadari betul ternyata dalam pandemi COVID ini salah satu dugaan, salah satu analisa dari beberapa ahli di awal pandemi COVID bahwa dengan pandemi ini manusia akan lebih spiritual. Dalam pengertian lebih dekat kepada Allah dan merasakan keperluan bergantung kepada Allah. Sekarang di ruang-ruang ICU itu juga murotal dikumandangkan, diyakini sebagai memberikan dampak positif kepada pasien. Dalam beberapa kesempatan saya juga mendapat undangan begitu ke ICU. Sudah sebulan lebih kemudian lebaran pun sudah dilewati. Kondisinya begini terus dari awal. Harus bagaimana kami mencabut alat tidak berani. Kebetulan juga keluarga masih sanggup membayar. Ya, kalau sudah tidak sanggup membayar, cabut aja. Nah, maut mah bukan karena dicabut atau tidak ventilator, menurut saya begitu dalam beberapa kesempatan. Tapi ini kasusnya keluarga masih sanggup. Tapi kami harus bagaimana? Ya, atau saya mari ajarkan kita berdoa, ya Allah seandainya hidup bagi beliau itu lebih baik, maka hidupkanlah, sehatkanlah, dan dengan sehat yang paripurna. Tapi seandainya kematian adalah lebih baik, ya Allah, maka wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Berdoa, keluarganya masih belum puas berdoa, tolong undang beberapa orang anak yatim, suruh ngaji, suruh berdoa. Sudah berdoa terus, pada hari keberapa kondisinya membaik, alhamdulillah. Jadi ketika kita menghadapi saat-saat kritis seperti itu, memohon mati secara langsung itu tidak boleh, tapi harus dengan bahasa yang halus. Seandainya kematian itu lebih baik, karena mati itu bukan berarti beres segala urusan, kata. Makanya bunuh diri haram. Kan bunuh diri itu berarti takdirnya begitu. Ya nanti perdebatannya kalau di situ rada panjang tuh. Tapi yang jelas tidak boleh menginginkan mati kecuali dengan cara yang seperti tadi. Hadirin yang berbahagia, apakah kematian itu mudah?
Kalau dilihat dalam hadis-hadis soal kematian tentang misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, Al-Khalil. Di Palestina ada tempat namanya Hebron, Al-Khalil, tempat makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dikisahkan bahwa ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bertanya, ada apa? Yang bertamu siapa Pak? Malaikat maut. Nabi Ibrahim masih bertanya, ayah naon? Ya kata malaikat maut itu apa lagi ya? Tugas saya mah cuma satu, mencabut nyawa. Saya punya kawan namanya Abu Jibril ya. Abu Jibril itu anak-anaknya namanya nama malaikat Pak. Iya namanya juga Abu Jibril. Anaknya ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Ketika saya tahu nama anaknya begitu, saya bilang, Bu, nanti anaknya berikutnya jangan dikasih nama Israel. Kasihan tetangganya. Bertamu ke tetangga jam 10 malam, tetangganya sudah lanjut usia, dia bersakitan. Assalamualaikum, siapa di luar? Israel. Mau. Luas. Nabi Ibrahim alaihissalam saja bertanya begitu ke malaikat. Ayah naon? Dai Nabi dengan malaikat mah biasa ngobrol. Kita nggak bisa. Tiba-tiba ya. Oh kata Nabi, kata malaikat Israel, ya apalagi pekerjaan saya cuma satu. Apa itu? Mencabut nyawa. Nyawa siapa? Kata Nabi Ibrahim itu. Dan ada kayak juga Nabi juga. Nyawa siapa? Kata malaikatnya nyawa engkau. Kata Nabi Ibrahim dalam riwayat lain disebutkan, kan kita punya perjanjian. Perjanjian apa? Sebelum mencabut nyawa, engkau akan mengirim dulu utusan. Kata malaikatnya sudah, utusannya sudah ada. Enggak ada kata Nabi Ibrahim. Itu mana? Rambutmu yang mulai memutih. Utusan Israel yang sudah putih semua Israel. Makanya ditutup sama kopiah itu. Sugan malaikat tuh pesona gitu. Kata orang Jawa 50 usia 50 itu seket ya. Seket itu senang nganggo ketu katanya. Ketu teh kopiah makin religius insyaallah. Jadi rambutmu yang mulai memutih itulah utusan-utusanku kata Israel. Gigimu yang copot satu demi satu, mulai ungger, mulai coplok. Digentos ku gigi palsu, malaikat tahu apakah ini giginya palsu atau asli. Yang asli sudah copot utusan. Kakimu yang tidak lagi segagah dulu. Dulu mah kaki teh gagah di bawah lompat aya naon boro-boro dianggap pengajian ikut geus diusap di lempeng cangkeul. Ya itu teh utusan-utusanku kata malaikat Israel. Jadi Bapak Ibu, kita menyadari dengan begitu bahwa Israel teh sudah menyapa kita. Tapi ya tidak tahu dari terkumpulnya utusan sampai waktunya mah enggak tahu ya. Karena ada yang rambutnya putih sejak SMA ada. Yang ripuh jalannya sejak usia 40-50 ada. Yang sampai umur 70 jaga-jaganya ada. Jurus pamungkas dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, pernahkah engkau melihat seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Kan Nabi Ibrahim kekasih Allah. Masa Allah tega mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat tidak didesain untuk dialog. Malaikat mah begitu aja.
Akhirnya malaikat pun kembali kepada Allah dan bertanya, wahai Allah, kekasihmu Ibrahim ketika akan dicabut nyawanya malah naros, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Jawab Allah, katakan pada Ibrahim, apakah ada seorang kekasih yang tidak rindu berjumpa dengan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, sokatullah cabut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam saja demikian menghadapi maut. Jadi apakah boleh kita meminta mati? Meminta mati tidak boleh. Tapi yang namanya manusia sekelas Siti Maryam saja, ibunda Nabi Isa, itu ketika menyadari dirinya hamil, wanita suci baik-baik, kesucian Maryam itu sedemikian rupa sehingga parebut orang ingin merawat Maryam putri Imran yang ditakdirkan oleh Allah dirawat oleh Zakaria, dirawat, dididik, dibesarkan di Masjidil Aqsa, di kawasan Aqsa. Nabi Zakaria merawat dengan sangat baik. Sejak muda Maryam sudah terkenal kesuciannya. Zakaria beberapa kali melihat di mihrabnya Maryam itu ada makanan. Kata Zakaria, ini dari mana? Kata Maryam, kiriman dari Allah. Tapi kemudian kenyataan bahwa Allah menitipkan melalui malaikat Jibril roh Tuhan yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam, dan Siti Maryam pun kemudian hamil. Dalam keadaan stres seperti itu, Siti Maryam pun berkata, seandainya aku mati saja sebelum peristiwa ini, dan aku mati sebagai orang yang tidak dikenal. Jadi itu menggambarkan memang ada kondisi di mana manusia merasa berat dalam menjalaninya. Jadi kenapa seperti dibolehkan dalam kasus Siti Maryam? Bapak Ibu nanti kalau mau baca bukunya At-Tazkirah ya, ini ada 2 jilid, bekal menghadapi kehidupan, membahas kematian, roh, alam kubur, tanda kiamat, surga, neraka. Di sini disebutkan ketika Siti Maryam alaihissalam memang meminta mati, ekspresi jiwa ini, seandainya aku mati saja sebelum ini terjadi. Karena yang pertama, beliau sangat takut disangka buruk dalam agama dan dicela sehingga khawatir terjadi fitnah besar yang menggoncang iman. Orang kalau imannya goncang bisa berubah. Orang kalau terkena goncangan jiwa, imannya bisa berubah. Kata Nabi di akhir zaman, hati-hati di akhir zaman, kata Nabi, ada orang yang pagi hari beriman, sorenya kafir. Atau sorenya iman, paginya kafir. Kenapa? Karena goncangan-goncangan yang sangat hebat. Berat beban menghadapi kesulitan-kesulitan hidup memungkinkan orang untuk merasakan kondisi jiwa yang labil, yang kemudian memungkinkan dia menjadi orang yang meminta kematian. Nah, kalau dalam kasus Siti Maryam mungkin saja yang seperti itu terjadi. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya adalah bagaimana sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sakaratul maut yang dialami oleh Nabi sangat tidak ringan. Yang dialami oleh Rasulullah SAW tidak ringan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkan ke wajah dan mengucapkan, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi dengan sakarat-sakarat.
Kemudian beliau menegakkan tangannya, saya berkata bersama Ar-Rafiq Al-A'la sampai beliau dicabut nyawanya. Jadi dalam kondisi meninggal, sakaratul maut itu tidak ringan. Setiap sendi akan berpamitan, kata Bapak. Ketika nyawa dicabut itu satu sama lain berpamitan. Berpisah kita sampai ketemu lagi nanti pada hari kiamat. Kondisi-kondisi itu tidak ringan. Makanya digambarkan bahwa Rasulullah SAW sendiri mengalami akhir hayatnya itu tidak ringan. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu berkata, aku tidak lagi merasa iri hati kalau melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan yang nyaman, tenang. Sesudah aku melihat bagaimana Rasulullah juga meninggal dalam keadaan yang tidak ringan. Jadi tidak iri lagi. Bahkan Rasul saja meninggalnya tidak mudah, dalam kondisi yang kelihatan ada sesuatu yang sedang dialami yang tidak ringan. Apa pelajarannya kalau Nabi saja begitu? Ada dua pelajaran. Pertama, agar semua orang tahu betapa pedihnya kematian. Karena pedihnya kematian termasuk perkara yang kita tidak paham secara nyata. Mungkin di antara manusia melihat sebagian orang meninggal dalam keadaan tenang, tidak tampak adanya gerakan ataupun kegelisahan, seolah-olah begitu mudahnya nyawa keluar dari jasad. Dan kemudian orang mengira mati itu gampang. Apalkeun we la ilaha illallah. Nanti kan kalau meninggal pasti la ilaha illallah. Belum tentu. Ini mah dongeng. Dongeng ustad punya burung beo katanya Pak. Ya burung beo ustad dilatih syahadah. Pintar burung beo teh la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pintar udah dilatih. Satu ketika burung beonya ketabrak motor. Mati. Itu Pak Ustaz nanti berminggu-minggu nguyung sampai murid-muridnya berkata, Pak Ustaz tong kitu atuh masa burung meninggal saja bikin kaki itu. Terus kan dipangeserkeun burung lebih pintar sama bisa la ilaha illallah malah Muhammadur Rasulullah sekalian. Kata ustaznya bukan masalah itu katanya. Ya masalah apa tuh? Ya bukan masalah burungnya mati. Ya apa masalahnya yang membuat beliau engkau wahai guru menjadi begitu sedih kelihatannya. Saya sedih itu bukan semata-mata karena burung itu mati. Saya sedih itu karena burung itu sudah dilatih mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kata Brahmator di sana, weh. Wah orang kayak gitu na'udzubillah. Jadi dengan melihat kematian pada Nabi, hati-hati. Jangan menganggap enteng kematian. Artinya apa? Kita harus bersiap-siap agar akhir hayat kita itu betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang meninggal ketika haji, kata Nabi, insya Allah masuk surga. Makanya jamaah Indonesia banyak yang berhaji itu cita-citanya meninggal di sana. Ada jamaah haji sakit Pak, bocor jantung, hipertensi paru. Pesawat take off itu biru dari hidung ke bawah. Tapi beliaunya tenang, dokternya yang dipuk. Wah sibuk Pak Budi itu. Kenapa dok? Itu harus dikasih oksigen. Ya tolong kan apa kayak gitu. Nah kamu ditenang gitu. Jadi emang cita-citanya mati ketika berhaji. Iya tulisan itu. Meninggal sedang haji, insya Allah masuk surga. Meninggal ketika umrah, insya Allah masuk surga. Meninggal ketika sedang memberi makan fakir miskin. Ya bukan harus sedang fakir miskin tadi. Bukan. Mendonasikan secara rutin harta kita untuk menolong orang-orang miskin. Jangan pelit, jangan kikir, jangan pernah berpikir enak kersusah, kurang kersusah. Boro-boro nulungan batur. Kalau begitu mas selamat penderita. Jadi jangan sampai menganggap enteng kematian. Nabi sempat menyimpan agak lama sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wajib baginya surga.
Kata para sahabat, ya Rasulullah ini segera disebarkan, jangan dulu. Nanti orang bisa menggampang-gampangkan. Karena barang siapa pernah mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, wajib baginya surga. Jadi yang pertama, hikmah dari kenapa Nabi itu ditakdirkan wafatnya dalam keadaan yang tidak ringan, mengalami kegelisahan, sampai berbicara dalam keterangan-keterangan lain ada dialog, dipilih memilih yang mana, dunia atau akhirat. Aku memilih akhirat. Dalam sakitnya Nabi bahkan melihat dan bercerita pada sahabat, aku melihat ada anggur di surga yang ditampakkan. Seandainya itu aku petik satu, maka seluruh dunia tidak akan tercukupi sampai akhir hari kiamat. Tapi kata Nabi, aku memilih kembali berjumpa dengan kekasih yang maha kasih. Jadi jangan menyepelekan kematian sehingga kemudian kita tidak berusaha meninggal dalam keadaan baik. Harus berusaha meninggal husnul khotimah, maka kita menjaga diri dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maka yang bisa menjelaskan kenapa Nabi pun seperti itu, dalam hadis yang lain disebutkan sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya di dunia adalah para nabi. Lalu orang yang mirip dengan mereka, lalu orang yang paling mirip. Jadi Nabi itu dicoba sampai akhir hayat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu hal yang kadang-kadang orang tertipu atau terpesona secara keliru gitu ya. Wah, si fulan meninggal teh kayaknya teh bagus banget. Padahal dia teh gitu. Tapi ada yang lain meninggalnya teh menyesakan dada. Padahal dia ahli ibadah loh. Ahli ibadah, ahli masjid, tapi meninggalnya teh begitu. Sakit teh bertahun-tahun. Ngeri-ngeri batu. Atau mengalami musibah yang mengerikan. Ya sekarang di masa Covid, ya Bapak Ibu menyaksikan, mungkin ada keluarga barangkali. Saya ada beberapa teman yang wafat dengan diagnosa Covid, dan beberapa dimakamkan secara cepat. Pukul 12 malam dinyatakan meninggal, pukul 4 sudah dimakamkan dengan protokol Covid. Dan keluarga bahkan ada yang tidak bisa ikut. Istrinya menangis karena tidak bisa ikut menyolatkan jenazah suami. Bahkan ke pemakaman pun harus berjarak sangat jauh. Ada orang-orang yang dianggap baik dalam hidupnya, ahli ibadah, akhlaknya baik, tapi meninggalnya kok kayak seperti itu. Mungkin tabrakan, habis itu koma. Pokoknya mah jadi riweuh sakit. Kata Nabi, hati-hati, jangan salah menilai. Ada orang-orang yang memang baik dalam hidupnya, insya Allah ahli surga, tapi dia itu sebelum meninggal masih punya dosa. Bapak Ibu masih punya dosa? Banyak sedikit? Ya siap-siap aja kalau gitu. Kata Nabi, kalau orang beriman, baik amalnya, dan ketika mau meninggal masih ada dosa, maka kesulitan di akhir hayatnya adalah kafarat atas dosa-dosanya, sehingga kemudian dia kembali kepada Allah itu sudah dalam keadaan bersih. Jadi kalau ada yang orang beriman sakit menjelang akhir hayat, susah, mengalami kesulitan, kesakitan, tapi dalam sakitnya juga dia tetap berusaha beribadah begitu. Makanya kalau dalam keadaan sakit itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa ayah naon dia teh kenapa. Kata Nabi, ini hadisnya ada beberapa redaksi. Sesungguhnya aku tidak akan diskusi. Sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seorang dari dunia sedang aku berkehendak merahmatinya,
sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap keburukan yang telah dia lakukan berupa sakit pada tubuhnya, musibah pada keluarga dan anaknya, kesempitan pada penghidupannya, dan kekurangan pada rezekinya. Aku membalasnya sampai kepada keburukan-keburukan yang seberat biji sawi sekalipun. Dan jika masih tersisa, maka aku persulit kematiannya. Dengan demikian dia datang kepadaku dalam keadaan seperti pada dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi bagi orang yang beriman, kesulitan hidup itu adalah kafarat, pengubur dosa. Begitu orang beriman mau meninggal masih ada, maka oleh Allah diuji dengan kesakitan, dengan kesulitan. Bahkan disebutkan di sini kekurangan pada rezeki, musibah pada keluarga dan anak, kesempitan pada penghidupannya. Karena kadang-kadang orang meninggal katulung ketutup. Yuk, ya Allah. Ada yang anaknya meninggal, orang tuanya juga meninggal. Ya, ada yang orang tuanya meninggal, anaknya sedang sakit, dan kemudian dia merasa tidak bisa. Ya, kemarin saya dapat kabar kawan saya Kang Didin, petugas haji di KBH Salman. Kemarin siang ayahnya meninggal pukul 12. Saya dapat kabar dari temannya. Saya tanya Kang Didin, terus mohon Pak, katanya, tapi abdi kan lebih positif COVID. Jadi abdi terbiasa nguruskan pun bapak. Coba bayangkan, Didin itu petugas yang sering ngurus orang lain, ngurus kematian orang, ngurus membantu. Begitu bapaknya meninggal, dia bahkan tidak bisa ke sana. Saya harus isolasi Pak. Di doa nawa yang kangen pun bapak, sareng kanggo abdi. Jadi kadang-kadang orang mau meninggal itu diuji dengan ujian yang mungkin bukan tunggal, beberapa ujian. Kata Allah itu semata-mata kasih sayang Allah. Kata Nabi, kalau orang beriman mau meninggalnya susah, itulah cara Allah membersihkannya. Dalam hadis-hadis awal di kitab ini disebutkan orang yang beriman dan insya Allah husnul khotimah itu berkeringat di keningnya. Tanda kasih sayang Allah atas kesulitan yang terjadi pada akhir hayatnya, sebagai upaya Allah membersihkan kafarat-kafarat yang ada, dosa-dosa yang masih ada, sehingga kesulitan menjadi kafarat atas dosa-dosanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kematian itu pasti datang. Kita hanya harus bersiap-siap saja. Tapi tidak boleh pesimis menghadapi hidup. Paling seberapa tahun dari orang-orang paling justru harus disongsong dengan penuh kegembiraan. Seandainya besok lusa meninggal, targetnya meninggal husnul khotimah. Supaya husnul khotimah bagaimana? Tafakur diri, muhasabah. Sampai di mana amal kita? Orang lain mau wakafnya 5 miliar, 10 miliar, kita bagaimana? Orang lain menghafal Quran, kita bagaimana? Orang lain menghafal hadis, kita bagaimana? Orang lain mau berada di medan juang, di garis depan, kita bagaimana? Orang lain karena kegigihannya dalam memperjuangkan kebenaran dibenci, difitnah, kita bagaimana? Bahkan ada yang mengatakan, kalau engkau merasa sedang berjuang tapi hidupmu sangat tenang, jangan-jangan engkau berjuang di jalan yang salah. Jadi lakukan muhasabah diri. Seandainya nanti kita mati, apa yang kita tinggalkan? Kalau Bapak jalan dari Jalan Dago terus sampai Soekarno-Hatta, sebutlah ada di Dago ada dari Masjid Salman, ada belok ke Taman Sari ada Unisba, terus ke bawah lagi, terus sampai ke sini ada Al-Islam. Itu ada banyak tempat yang nyambung dengan satu nama, namanya Ki Haji Engking Zainal Mutakin. Di setiap titik lembaga dakwahnya Pak Mutakin bergerak itu dari atas sampai ke bawah. Lah yang kalau sekarang misalnya Pak Mutakin masih ada, alhamdulillah. Itu di kemana? Yayasan, lembaga itu ada pembina Ki Haji Miftah Fahri. Kalau kita sudah berbuat apa? Apa kontribusi kita kepada umat, kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat? Jadi menyongsong husnul khotimah itu dengan semangat beramal, bukan kemudian dengan futur, dengan putus asa. Kalau sedang mengalami sakit atau ujian,
Yakinilah sebagaimana hadis qudsi tadi bahwa itu semua adalah cara Allah membersihkan kita dari dosa-dosa. Sehingga nanti wafat insya Allah sudah dalam keadaan bersih, dia menghadap kepadaku kata Allah seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sebaliknya kata Nabi, kalau ada orang durjana, bukan ahli ibadah, bahkan mungkin bukan ahli agama, dia tidak pernah ibadah, juga orang yang melakukan banyak kerusakan, tapi meninggal sepertinya happy ending, diberitakan dengan penuh gegap gempita di mana-mana, penyambutannya luar biasa. Padahal kita tahu dia orang yang zalim, dia orang bukan ahli ibadah. Kata Nabi, yang begitu memang dia masih punya hak di dunia, dan Allah memberikan haknya dengan cara-cara seperti itu, ambillah. Tapi dia nanti mulai di alam barzah, dia akan ada dalam kesulitan. Ada yang berbahagia, Pak Irfan tidak memberikan batasan pada saya untuk pembahasan kematian, itu sampai kemana? Sampai mati saja atau sampai ke alam barzah? Kalau kita meninggal, kita pindah alam dari dunia ke alam barzah. Nanti di alam barzah ada orang-orang yang sudah disambut oleh IO. Di alam barzah ada IO, Pak. Ada event organizer. Dan dua jenis, yang satu karasep dari list, dari jeng sengit, ya. Yang satu lagi mah coba goreng patut, coba barang. Siapakah yang rupawan dan harum baunya? Merekalah orang-orang yang dalam hidupnya banyak amal solehnya. Yang beriman dan beramal soleh di alam barzah dijemput oleh orang-orang yang rupawan dan harum baunya, dan kemudian ditunjukkan tuh kembali ditunjuk pemandangan ke taman-taman surga. Tentu ada dialog, kita sudah hafal dialognya. Beberapa kelompok suka mentalkin jenazah sebelum di kuburan ditutup. Man rabbuka wa man nabiyuka man imamuka. Ini boleh diajarkan pada anak-anak enggak, Pak? Pada cucu gitu. Sini. Nanti kalau udah mati kita ke alam kubur, ya. Di alam kubur nanti kamu ditanya sama malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka. Kira-kira cucu kita takut atau senang? Sieun ya. Kalau ke anak kecil jangan begitu mengajarkannya. Kalau kepada orang dewasa begitu diajarkan, nanti malaikat akan menanyakan. Orang-orang yang beriman akan bisa menjawab itu dengan baik. Siapakah orang ini? Maksudnya Nabi. Orang beriman akan menjawab, dialah Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan jawaban itu selamat. Jadi kalau kepada anak-anak mah nggak usah begitu ya, Pak. Pulang dari sini Bapak Ibu panggil cucu, nanti kita ke alam barzah. Dalam barzah ada malaikat galak. Cucunya nggak mau ke rumah kakek lagi, disingsiunan. Ya. Kalau cucu mah ajak nyanyi aja, Pak. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Pernah dengar lagu itu? Gimana jawabannya? Tuhanku adalah Allah, agamaku, nabiku, kitabku. Tangan di atas, ya. Allah Tuhanku, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak cara untuk menyampaikan hidup sesudah mati dan bagaimana menjalani hidup supaya hidupnya berakhir dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kehidupan yang baik, dan insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, karena di alam barzah juga penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau pengen begitu di alam barzah penuh kebahagiaan, maka perkuat iman, perbanyak amal soleh. Selama hayat masih dikandung badan, beramal yang ikhlas. Boleh jadi keikhlasan kita diuji ketika kita menolong seseorang, yang didolong temen itu nuhun aja. Tapi ayah mangga butuh datang dari geus matuh, iya Pak. Ya. Tapi ayah geus dibere ditulungan teu nuhun aja. Ya itu ujian keikhlasan. Bagian kita bisa nolong, bagian kita meminta, dia meminta tolong, kita tolong dengan penuh keikhlasan. Maka insya Allah amal-amal itu akan menemani kita di alam barzah, bahkan nanti menjadi pembela di yaumil hisab.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang disayang oleh Allah, diberikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik dalam kehidupan sesudah mati. Demikian Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tanya jawab. Tidak ada. Alhamdulillah, biasa ngejawab. Kita tutup saja dengan bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kezaliman kami, karena kami kadang-kadang berlaku zalim pada diri kami sendiri. Ada kesempatan sholat sunnah tidak kami laksanakan, ada kesempatan baca Quran kami abaikan, ada kesempatan beramal baik di depan mata tapi kami lewatkan. Sesungguhnya pada saat itu kami sedang berbuat zalim pada diri kami sendiri. Maka ampunilah kezaliman kami ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kezaliman orang-orang yang zalim. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Maafkan dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Seandainya orang tua kami telah tiada, bahagiakan mereka di alam barzah. Lapangkan kuburnya ya Allah, dan jadikanlah alam barzah ada tempat penantian yang menyenangkan, yang membahagiakan sampai saatnya berjumpa denganmu kelak. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Seandainya orang tua kami masih hidup, bahagiakan hatinya ya Allah. Nikmatkan ibadahnya, sehatkan jasadnya, cukupkan rezekinya dari sumber-sumber yang halal dan penuh dengan keberkahan. Ya Allah, maafkan kami kalau kami kurang baik dalam merawat orang tua kami. Maafkan kami kalau kami kurang baik dalam berkhidmat kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Beri kesempatan pada kami untuk memperbaiki diri kami, memperbaiki adab kami kepada orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dan sayangi kami beserta keluarga kami. Jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami orang-orang yang menyejukkan hati kami, mendinginkan pandangan dan pikiran kami. Jadikanlah kami keluarga yang Kau ridhoi, keluarga yang sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Berikan kepada anak-anak kami kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang telah menutup hidupnya dengan husnul khatimah dan mengisi hari-hari yang masih Kau berikan ini dengan penuh iman dan amal soleh. Ya Rabbana, jangan Kau uji kami dengan ujian yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan sampai ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami membuat kami lalai kepada-Mu. Jangan sampai ujian-ujian yang mentimpakan kepada kami membuat kami berpaling dari kebenaran yang telah Kau berikan kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.